Hai guys, welcome back to my channel. Untuk video kali ini saya mau berkongsi tentang pengalaman saya, macam mana saya urus anak saya. Yang pertama itu dari mula sampai selesai kami buat dia punya kad OKU lah. Sebab ada yang tanya saya, hari itu sis, macam mana kamu daftar anak kamu di kebajikan, macam mana kamu dapat kad OKU, macam mana kamu boleh kasih masuk anak di pendidikan khas, dibilang. Jadi itu yang akan saya ceritakanlah dalam video kali ini. Tanpa basa-basi, mari kita pergi pada mula-mula dia. Kalau kamu pernah tengok video saya di YouTube yang saya cerita tentang pengalaman saya bersalin anak IUGR, jadi itu permulaan segala sesuatu. Di sana saya ada kasih ringkas juga tentang yang proses yang ini, proses pendidikan khas, proses kebajikan, kad OKU dan sebagainya. Oke. Masa dari awal kehamilan memang saya sudah ada masalah. Saya punya morning sickness yang teruk. Saya sempat masuk ward 3 hari ke 4 hari itu. Saya dehydration. Saya punya berat tinggal 35 kilo lagi masa mengandung anak yang sulung. Pas itu saya tidak ingat berapa pint air saya kena kasih masuk. Saya bersalin induce masa 36 minggu. 36 minggu terus karena paksa beranak awal, dia bilang dorang tidak mau tuh baby stress. Tapi bila saya rujuk balik di pakar lepas yang dia sudah lahir, karena tanya lagi, kenapa kalau dorang tidak mau tuh baby stress tapi dorang induce? Pastinya dorang caesar, dia bilang. Jadi itulah antara perbezaan pendapat para dokter yang saya sudah jumpai, tapi semua sudah jadi. Kita hanya mampu menjalani saja. Dia dengan size yang kecil, berat dia yang di bawah 2 kilo, kuning dia memang tinggi lah. Sempat lagi masuk di hospital 2 hari 3 malam kah, itulah dia punya kuning tinggi, hospital Kaningau masa itu. And saya mau kasih tahu juga yang dia punya pembesaran selepas lahir sangat bagus. Dia tidak banyak masalah, dia tidak banyak tantrum. Selalu anak-anak yang ada keperluan istimewa kan, atau anak-anak istimewa, diorang lebih cenderung tantrum. Orang suka meradang di publik, orang tidak kisah. Tapi kalau anak saya ini, dia punya masalah cuma macam apa? Kalau dia salin baju kan, dia beli salin baju sampai 20 helai dalam 1 hari. Itu dia punya masalah masa dia baru 2 ke 4 tahun. Dia suka tukar-tukar baju dalam 1 hari. Lepas itu dia suka susun-susun orang. Kalau macam pigan mangkuk cawan kan, dia akan susun lurus dari dapur sampai ruang tamu. Dia susun begitu. Kemudian kalau mainan dia kan, dia main seorang, dia tidak pandai ajak orang lain main. Kemudian kalau kita bercakap sama dia, dia macam tidak dengar. Bila kita bercakap sama dia di depan kan, dia tidak tengok, dia tengok tempat lain. Dia tidak mau fokus pada mata kita macam anak-anak yang lain. Jadi itulah, dokter sudah kasih ingat bahwa sekiranya ada masalah, kamu rujuk sama pakar, minta rujuk dari dokter di klinik, dia bilang. Jadi saya ingat yang itu. So, perkembangan dia dari umur 0 hingga 1 tahun, bagus saja. Umur dia 2 bulan, dia meniarap, laju kan. Meniarap sudah masa, umur dia 1 tahun, dia berjalan sudah. Nah, jadi, saya perasan yang dia umur 1 tahun, dia masih belum pandai cakap. Saya tunggu lagi sampai dia 1 tahun lebih, masih belum pandai cakap. Saya tunggu sampai 2 tahun, masih belum pandai cakap. Dia kalau minta barang, dia tunjuk-tunjuk atau dia tarik tangan saya pergi di barang yang dia mau. Jadi begitulah seterusnya sampai dia umur 3 tahun. Masih juga begitu, dan akhirnya saya rasa macam, oke, enough is enough. Tidak payah lagi, macam hipokrit. Jangan yang, anak saya tidak mungkin akan mengalami masalah, dia bilang. Jadi saya terus bawa pergi hospital biasa. Saya cakap dengan dokter di sana, dokter, saya punya anak selesma. Nah, masa itu saya jumpa dokter biasa, selesma. Memang dia masa itu selesma. Tapi saya cakap, bolehkah kalau dokter rujuk saya pada dokter pakar kanak-kanak, sebab anak saya umur 3 tahun masih belum pandai cakap. So, dokter di situ di pesakit luar, dia bagi surat rujukan pergi di klinik pakar kanak-kanak, dan di sana mula kami sampai dia pergi speech therapy, pergi terapi cara kerja, kemudian pediatrician, kemudian pemeriksaan ENT yang kanan telinga, apalagi banyak lagi. Sampai umur dia 6 tahun, kami 5 tahun
dokter bagi pengusaha yang dia ada masalah speech delay, ada masalah itu ini semua saya tidak ingat sudah pada diagnos dokter, tapi memang dokter pakar yang mengesahkan bahwa dia ada kelemahan dalam bagian dia punya intelektual lah yang sangat ketara, bukan lagi sedikit tapi sangat ketara di sana dia bilang dokter. So dokter rujuk pergi kebajikan, dapatkan kad OKU di sana, kami berjaya mendaftar di jabatan kebajikan menggunakan surat pengesahan atau borang pengesahan dari hospital. Kami bawa pergi kebajikan, kebajikan pun urus, tidak sampai seminggu dapat sudah kad. Ini kebajikan di Kluang Johor. Jadi di sana memang laju lah dia punya kebajikan. Untuk kebajikan tuh kami dapatkan gambar ukuran paspor si bunga pakai baju hitam, bawa pergi di kebajikan tuh gambar dia, lepas tu isi orang, sign dengan surat pengesahan dokter terus sekali bagi orang. Jadi kita akan dapat kad OKU itu. Bila ada kad OKU, dengan kad OKU itulah kita boleh mendapatkan sekolah pendidikan khas untuk anak kita. Sekolah pendidikan khas ini dia ada banyak. Kalau kamu mau tahu di kawasan kamu sekolah pendidikan khas ada di mana, kamu boleh pergi cek di jabatan pendidikan. Kamu cek di pejabat pendidikan daerah kamu. Nanti orang yang bagi cadangan di mana yang terbaik untuk anak kamu mengikut dia punya apa yang bertulis di kad OKU dia. Kalau macam OKU pendengaran, dia akan hantar di sekolah yang ada pendidikan khas bahagian pendengaran lah. Kemudian kalau ada yang di bahagian penglihatan apa semua kan begitulah, dia ada jenis-jenis dia dan ada sekolah-sekolah tertentu dia. Syukur untuk si bunga dia boleh masuk di PPKI, program pendidikan khas integrasi. Jadi dia di mana-mana yang ada PPKI dia boleh sekolah. Itu dia punya kad OKU sangat membantu kami dalam banyak hal semasa menguruskan si bunga. Kalau macam senang cakap lah, kalau macam dia sakit kan, dia berbaris di mana-mana saja. Kami kalau ada polisi sana atau security, kami boleh tunjukkan OKU dia pada security, lepas itu dia boleh potong lain, dia pergi depan terus. Jadi tidak perlu tunggu lama-lama. Begitu juga urusan kalau dia di hospital, dia punya bayaran lain, kemudian banyaklah. Kalau macam murid pendidikan khas kan dia ada allowance dia sendiri, jadi kita boleh beli barang-barang keperluan dia guna itu duit allowance dia lah. Kalau bilang kita berharap yang itu saja tidak juga, sebab allowance orang kan selalu keluar. Jadi sementara allowance belum keluar kan, kita belanja lah, sebab itu ya tanggung jawab kita sebagai ibu bapak juga. Dan bila ada anak begini, kita kena sokong lah dorang punya passion ataupun kesukaan dorang. Macam si bunga dia suka melukis, jadi kami akan belikan dia sketchbook yang sangat banyak, satu kali restock mungkin 5 ke 6 buah buku yang tebal-tebal. Kemudian kalau dia pun kalau yang warna yang mahal-mahal lah. Saya cakap mahal sebab kalau kita beli di Ninso yang tua 6 saja warna dia tidak suka, sebab dia punya kualitas tidak cantik, jadi mata dia rasa macam ini tidak betul ini, dia bilang. Itulah ada kesukaan dia sendiri. Kami belikan dia warna yang mahal, yang banyak, pensil yang terang, kertas lukisan yang tebal, sketchbook juga. Apa lagi ya, masih lagi meneruskan dia punya fisioterapi, terapi cara kerja, tapi di unit fisioterapi lah. Kemudian sekarang dia di pendidikan khas. Begitulah ringkasan pun panjang juga kan. Ya, apa lagi ya, saya mau kasih tahu tentang keadaan yang begini. Ramai orang yang ingatkan kalau OKU itu mesti yang kau boleh nampak dia punya kekurangan. Aduh, saya punya lidah ini. Sebenarnya kan saya punya lidah ini sakit, ada als. Jadi saya bercakap agak lain sedikit, saya minta maaf. Kita sambung lagi topik kita. Sebenarnya budak-budak begini, kadang-kadang dorang punya kekurangan itu bukan pada badan dorang. Dorang punya badan membesar secara normal. Cuma mungkin dorang punya cara pergaulan atau cara bergaul dorang itu tidak macam budak-budak yang sebaya dengan dorang. Kalau macam si bunga, kan ada masalah juga dia di bagian tulang-tulang jari, tulang pinggang dia lebih kecil daripada size yang sepatutnya di umur dia, itu tulang dia. Jadi kami tidak suruh dia angkat yang berat-berat. Contoh angkat si gebu ini, kalau kamu perasan jarang betul saya upload gambar si bunga
dukung adik dia, sebab memang kami tidak kasih, takut jatuh adik dia. Lepas itu takut dia penat, gitulah. Jadi hubungan hari-hari kerja dia masak nasi pakai rice cooker di teras sudah. Apalagi ya, dia cuci piring hari-hari. Kemudian pakaian dia, tiap kali mandi dia basuh sendiri, dia tidak kumpul dalam mesin basuh. Apalagi ya, hari-hari dia kasih hitam kasut sekolah dia. Dia punya kegiatan balik dari sekolah, dia akan terus basuh dia punya bekas bekalan makanan, kemudian dia akan pergi basuh muka dia, cuci muka, baru dia duduk, dia main telepon, dia main game, kemudian baru dia melukis. Nanti dia pergi cek nasi, kalau tiada nasi dia masak, kalau piring ada di sinki dia basuh. Begitulah, saya tidak payah suruh sudah. Walaupun dia kan berkeperluan khas atau anak-anak istimewa, orang bilang kan, saya jarang sekali melayan dia macam dia itu orang yang kurang sesuatu. Sebab kita tahu dunia ini bekerja dengan keras, Isku. Jadi saya tidak mau orang tengok dia aneh. Saya mau orang nampak dia macam itu orang biasa saja. Jadi bila orang tanya, anak kau oke yuk kak? Saya ada sedikit macam yang ada ragu-ragu macam, saya oke yuk kak dia ya. Sebab kan dia mau coba. Oke, dia punya diagnose dalam dia punya kad temu janji ialah autisme dengan intellectual disability. Tapi jangan kamu salah paham, jangan bilang intellectual disability terus kamu ingat, oh Dennis orang yang agak kurang bijak. Tidak. Kalau orang ingat, oh, ini budak senang kena tipu, mari kita mari kita kacau dia. Dia bilang tidak sama sekali. Ini budak sangat-sangat sensitif. Kalau dia nampak yang pelik sedikit, dia tidak akan dekat. Dia tidak akan cakap dengan orang yang dia tidak kenal. Dia tidak akan senyum dengan orang yang dia tidak kenal. Dia akan lari, laju, balik kalau dia rasa pelik di situ di jalanan. Kemudian dia akan jerit kalau dia nampak orang bercakap sama dia yang dia tidak kenal. Begitu. Kalau orang ingat intellectual disability terus kurang bijak, kan salah paham kamu itu. Dia intellectual disability bab belajar saja. Kalau bab elite dengan bahaya, dia memang sangat elite. Apa lagi? Bagus juga lah, sebab kita kan zaman sekarang berada di zaman yang sangat bahaya, banyak orang jahat. Jadi kita takut kalau dia bilang disability bahagian intelektual terus orang ingat orang boleh buat macam-macam. Ada anak-anak OKU yang begitu. Tidak. Jangan kamu sangka intellectual disability terus kamu boleh ambil kesempatan. Oh tidak, sama sekali. Sebab diorang ini bukan diorang BODOH, tahu bukan. Diorang tidak mahir bab belajar saja. Kalau bab elit hal lain, diorang sangat elit. Malah lebih elit daripada orang-orang yang macam kita. Kalau diorang kan pandangan yang begini saja pun lain sudah diorang rasa itu. Kalau macam kita, mungkin dia benar, mungkin. Kalau diorang tidak. Kalau pelik diorang rasa itu ialah pelik. Terus diorang kasih tahu orang tua diorang, cikgu diorang begitu. Jadi setiap apa yang si Bunga cakap, saya tidak pernah menidakkan, saya akan cek betul atau tidak. So, kadang-kadang dia pun pandai salah paham juga kan. Gitu. Memang banyak, banyak orang bilang, banyak masalah kalau menjaga anak-anak yang macam ini. Tapi saya tidak tahu lah, mungkin saya biasa sudah jadi saya tidak rasa itu macam susah. Oke lah, terlalu panjang sudah video kita, nanti saya sambung lagi. Kamu komen saja di bawah mau buat video apa, atau kamu mau tanya apa, nanti saya jawab di video seterusnya. Aduh, tapi kamu bagi dulu tips, saya mau kasih kering di lidah saya. Udahlah, dia ada alse kan yang panas tuh. Terus bagus, saya makan kemarin saya tergigit. Sekarang dia banana sudah, aduh. Terus dia bilang, kawan saya letak garam. Saya pergi letak garam, kan sakit dia, misalkan namanya migrain sudah pula, kepala pun ikut sakit. Terus saja lah. Bye-bye sih. Baru orang bercakap. Bye-bye, see you on the next video. Kak bangku.